Alhamdulillah alladzi arsala sakinata fi qulubil mu'minina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum al-ayah. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, jamaah salat Isya dan salat qiyam Ramadan Masjid Al-Mu'min yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18 hari ibadah sahur telah sama-sama kita lewati, dan 19 kali sholat qiyam Ramadan telah sama-sama kita laksanakan. Harapannya mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sudah sama-sama maklum. Pertama, bahwa Al-Quran adalah salah satu dari kitab suci sesudah Zabur, Taurat, dan Injil. Dan diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir bagi umat akhir zaman, yang merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW, adalah sebagai musaddiq, pembenar terhadap kitab-kitab terdahulu. Kemudian di dalam hadis yang sahih, seringkali kita mendengar bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang membaca, mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya terhadap orang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Jadi manusia terbaik menurut hadis ini adalah mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui Malak Jibril itu selama kurang lebih 23 tahun. Jadi semasa kerasulan, yang diturunkan secara mutawatir. Sebagaimana kaidah mengatakan, wa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlu wal mutawatir. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan secara berangsur-angsur. Jadi tidak sekali turun begitu, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Selama 23 tahun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran di Mekah selama 13 tahun, yang disebut dengan periode Mekah. Dan Al-Quran yang diturunkan di Mekah disebut surah Makkiyah. Adapun di Madinah selama kurang lebih 10 tahun, yang disebut dengan surah Madaniyah. Perbedaannya, kalau surat-surat yang diturunkan di Mekah, pertama banyak berbicara tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Yang kedua, suratnya pendek-pendek. Sementara yang diturunkan di Madinah atau surah Madaniyah, suratnya panjang-panjang dan isinya banyak berbicara tentang hukum seperti sholat, saum, haji, masalah politik. Di situ Pak, itu ada di Madaniyah. Adapun nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Dalikal kitabu, Alkitab. Beda Alkitab di sini dengan Ahlul Kitab, beda Pak. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Yang kedua Az-Zikru, yang artinya peringatan. Dan yang ketiga Al-Furqan. Jadi ketika kita menemukan kalimat-kalimat ini di dalam Al-Quran, maknanya adalah Al-Quran, Alkitab, Az-Zikru, dan Al-Furqan. Ma'asyiral muslimin, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Pertama, tujuan Allah menurunkan Al-Quran yang sejumlah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Tujuan yang pertama adalah untuk dijadikan sumber hukum dalam segala aspek kehidupan. Silakan Bapak Ibu baca dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. Ini yang pertama. Tujuan Al-Quran diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Bagaimana kalau ada orang yang mencuri? Apa sanksinya? Bagaimana kalau ada orang yang berdusta? Apa sanksinya? Bagaimana kalau ada orang yang berzina? Apa sanksinya? Bagaimana kalau ada orang yang membunuh? Apa sanksinya? Bagaimana pernikahan dalam Islam? Yang jelas, perkawinan manusia tidak sama dengan perkawinannya hewan. Diatur itu. Inilah yang pertama tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai sumber hukum dalam segala aspek kehidupan. Termasuk masalah waris, masalah perceraian, masalah pernikahan. Sebelum Ramadan saya ditanya oleh salah seorang dari ibu-ibu di kampung Ambon yang belum lama ditinggal suaminya. Ustaz, bagaimana dengan harta Bapak? Kata dia, saya jawab, sekarang bukan harta Bapak lagi, tapi harta ahli waris. Karena kalau sudah mati, sudah meninggal, bukan harta yang meninggal lagi, Pak.
tapi harta ahli waris. Si ibu itu pintar. Jadi kalaulah harta yang bapak tinggalkan itu lalu kemudian kami sedekahkan, kami infakkan, berarti kebaikan itu bagi kami. Kira-kira gitu, Pak. Saya jawab, itu sedekah bapak dan ibu, sedekah ibu dan anak-anak ibu. Tetapi bapak akan memperoleh kebaikan dari sedekah itu. Kenapa? Karena kesolehan ibu dan anak-anak. Lalu saya tanya, ada nggak wasiat? Oh, tidak ada, Ustaz. Lalu bagaimana pembagian warisnya? Saya jelaskan begini. Ada berapa putra bapak? Putra bapak. 1 anak perempuan, 3 anak laki-laki, kemudian saya sebagai istrinya. Bagaimana pembagian? Jelaskan. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, Pak. Inilah Al-Quran. Al-Quran dijadikan sumber hukum dalam segala aspek kehidupan. Ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari bodoh menjadi pintar. Makanya Bapak, di bulan Ramadan yang sudah menjadi tradisi apa, Pak? Di bulan Ramadan yang menjadi tradisi apa? Tadarus. Tadarus. Apa itu tadarus? Baca atau apa, Pak? Bukan. Kalau yang diumumkan tadi itu tilawah. Tilawah. Sebahagian dari tadarus. Jadi kalau tadarus itu targetnya bukan tamat, Pak, bukan khotam. Targetnya paham. Itu tadarus, belajar. Yang tadinya tidak tahu makhraj jadi tahu makhraj. Itu, Pak. Yang tadinya tidak hafal jadi hafal. Yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Itu namanya tadarus. Targetnya bukan khotam, tapi paham. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Coba kita renungkan sejenak. Ini tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, ini tradisi. Sudah menjadi tradisi, bernilai ibadah insya Allah. Di mana-mana. Tapi kita perhatikan sejauh mana kekuatan umat Islam di Indonesia yang mayoritas Islam ini. Benar, Pak? Kayaknya nggak ada peningkatan keimanannya itu. Ilmunya tuh nggak ada peningkatan. Masih diatur oleh orang-orang minoritas. Tidak berdaya umat Islam. Kasarnya, Pak, pengen punya RT yang soleh aja susah. Di tengah-tengah kaum muslimin pengen punya RT yang soleh, ahli ibadah, imam sholat. Udah susah ya, Pak? Susah. Jujur, Pak. Karena tilawah bukan tadarus. Dari bodoh jadi pintar harus begitu. Ma'asyiral muslimin, coba kita perhatikan para sahabat Nabi setelah belajar Al-Quran. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, meminta sesuatu, sami'na wa ata'na. Karena pintar, tertanam di hati. Itulah Al-Quran. Berani. Saya kadang-kadang menangis, Pak. Silakan Bapak lihat di YouTube. Jarak antara Madinah Tabuk. Bukan Jakarta, Purwakarta, Pak. Lebih dari 1000 kilo. Lebih dari 1000 kilo. Ketika genderang perang dibunyikan untuk pergi ke Tabuk. Padahal saat itu adalah masa pailit. Masya Allah. Sami'na wa ata'na.
Mereka siap berjalan menuju Tabuk dengan membawa perbekalan masing-masing. Tidak ada fasilitas dari negara. Dari bodoh jadi pintar, dari tidak tahu jadi tahu. Makanya Al-Quran kan bertanya, tapi ini pertanyaannya yang disebut dengan istifham ingkari. Bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang pintar? Apakah sama orang pintar dengan orang yang bodoh? Kira-kira gitu, Pak. Inilah Al-Quran. Lalu kita lihat target yang harus dicapai oleh orang yang saum setiap tahun di ayat 184. In kuntum ta'lamun. Meningkatnya keilmuan. Supaya tahu. Kita nggak meraba-raba dalam Islam itu. Baik yang terkait dengan akidah, ibadah. Masya Allah. Ini yang kedua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 1. Bahwa tujuan yang kedua diturunkannya Al-Quran untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari bodoh kepada pintar. Dari tidak tahu kepada tahu. Lalu yang ketiga, Al-Quran adalah petunjuk jalan keselamatan. Petunjuk jalan keselamatan. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Bisa juga dari 15 ya. 15 dan 16. Al-Quran petunjuk jalan keselamatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin selamat, imani Al-Quran. Yang dimaksud dengan imani di sini bukan hanya sekedar percaya, tapi makna imani itu di situ ada pembenaran. Ada pembenaran sehingga diwujudkan dengan amalia. Ya. Karena ada Pak sekarang banyak orang-orang yang belajar Al-Quran tapi hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan. Bukan untuk diamalkan. Tidak sedikit Pak musuh-musuh Islam belajar Al-Quran. Gimana cara melemahkan umat Islam? Mereka belajar Al-Quran. Jujur Pak, sekarang banyak orang di tanah air kita belajar Al-Quran justru untuk membodohi umat Islam. Jujur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Maksudnya apa? Al-Quran. Untuk keselamatan tadi. Yahdi minallahi manittaba'a ridwana subulas salam. Masya Allah. Petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang Allah ridhoi untuk menempuh jalan keselamatan. Wa yuriju minadh-dhulumati ilan nur bi'idhnih, dan akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan juga petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran yang ketiga sebagai petunjuk jalan keselamatan. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, imani Al-Quran. Imani Al-Quran. Makna iman di sini bukan hanya percaya adanya, tetapi adanya pengamalan. Pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menjadi obat hati.
atau untuk mengobati hati. Jadi Quran itu untuk mengobati hati. Punten Pak, kalau seperti pusing itu obatnya bukan Quran. Misalnya bapak-bapak panuan, bukan Quran obat itu Pak. Apa kalau obat panu itu? Ya obat panu kurap itu apa Pak? Bukan Quran. Kalpana, kayak itu. Jangan salah. Tapi kalau yang sakit hati, obatnya Quran. Apa sakit hati? Iri, gitu Pak. Dengki, hasad, Quran obatnya. Bakhil, Quran itu obatnya. Ego, Quran Pak. Angkuh, itu Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an, maaf, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wa syifaa'un lima fis sudur. Jadi Quran itu adalah sebagai sifat hati, obat hati. Kegelisahan obat hati. Kegelisahan itu Quran, insya Allah. Makanya kalau kita ingin tenang, damai, Quran. Terakhir saja Pak ya, terakhir ya. Tapi ada tambahan sedikit ya. Ini terakhir tujuan, karena ada beberapa tujuannya. Yang kelima, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan pahala, menginformasikan pahala, untuk menjelaskan pahala bagi mereka yang beramal soleh. Artinya di sini Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ya perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh hamba-Nya, sekecil apapun, dan tidak ada yang luput dari Allah. Katakan kehadiran kita di sini saat ini bernilai pahala. Para pembicara yang sudah lalu tentang sholat tarawih gimana coba Pak? Dalilnya tuh. Jangan saum dulu, ini tarawihnya saja yang sunat hukumnya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dengan kontinunya kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan dari awal sampai akhir, ya, dengan landasan keimanan, dengan penuh keyakinan, atau dengan kata yang penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah lalu. Ini luar biasa Pak. Makanya saya kadang-kadang prihatin. Hampir di semua masjid Pak, bukan hanya di masjid ini saja, hampir di semua masjid. Jadi makin sini itu makin maju gitu. Ada kemajuan. Ada kemajuan Pak. Dari 10 saf jadi 9 saf, 9 saf jadi 8 saf terus. Yang pada akhirnya nanti tinggal 2 saf. 1 saf imam, 1 saf makmum. Makanya boleh Bapak sekali-kali sih boleh Pak ya. Bapak boleh sekali-kali Pak. Coba nanti belajar ke AL Pak, komplek AL. Komplek AL di Sunter, Kodamar. Itu ada 3 masjid, yang saya masuk 2 masjid. Masjidnya hampir sama dengan masjid kita ini, besar. Itu jamaah sholat subuh. Jangankan Ramadan, hari-hari biasa. Jamaah sholat subuh bapak-bapaknya tidak kurang dari 7 saf. Benar Pak. Para jenderal baris di situ. Ibu-ibu 1 saf. Ramadan kemarin saya datang ke sana, insya Allah besok juga ada di sana. Itu penuh Pak. Tidak ada begitu masuk saf yang kosong, berbaris rapi gitu. Itu luar biasa. Saya termasuk guru tetap di sana, di 2 masjid yang besar di sana. Jadi yang jadi ketua masjid di situ adalah
ya jenderal. Datangnya paling depan, duluan, duduknya di saf terdepan. Itu Pak Jenderal. Jadi memberikan contoh terbaik. Ini yang kedua ya Pak. Sekali lagi yang kelima, bahwa tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai apa? Memberikan kabar gembira pahala terhadap orang yang beramal soleh. Ini sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Ini diantaranya ada 5 yang baru saya sampaikan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sekali lagi, 1, untuk dijadikan sumber hukum dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, untuk mengeluarkan manusia minat dzulumati ilan nur. Yang ketiga, sebagai petunjuk jalan keselamatan. Yang keempat, sebagai obat hati. Dan yang kelima, berita pahala bagi mereka yang beramal saleh. Terakhir, bagaimana sikap orang mukmin terhadap Al-Quran? Bagaimana nih sikap orang mukmin terhadap Al-Quran? Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 51, inilah sikap mukmin terhadap Al-Quran. Siap untuk sami'na wa ta'na. Tidak ada tawar menawar. Sami'na wa ta'na. Tidak ada pilihan kecuali taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah sikap mukmin terhadap Al-Quran. Seperti yang saya katakan tadi, ketika Allah mengatakan beginilah pembagian waris menurut Islam, sami'na wa ata'na. Saya kira cukup Bapak. Mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbangsa, bernegara, begitu pula dalam berumah tangga. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.